Bolenglang hanyalah kampung kecil. Penduduknya ada sekitar 47 kepala keluarga dengan 200-an jiwa. Selain membuat gula kelapa, sebagai petani, mereka juga menggarap sawah dan ladang sebagai sumber pangan dan sumber penghasilan. Setiap 1 tahun sekali, warga memanen sawahnya. Saat musim panen tiba, warga kampung Bolenglang saling membantu, bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Lahan pertanian kampung Bolenglang posisinya ada di perbukitan. Padi ditanam dengan sistem tada hujan. Sistem ini mengandalkan pengairan untuk sawah, sepenuhnya dari air hujan. Alhasil, hanya bisa 1 kali panen saja dalam 1 tahun. Ibu, ini kenapa sih nanamnya nggak di sawah padinya? Kan kalau biasa neng di atama sarah sama kedah di nanti di ladangnya itu. di ladang, di bukit kayak gini. Rumahnya ya mai sarah sama lamun super mah ini di sawah. Oh, jenisnya beda. Beras padi yang di sawah sama yang di sini berbeda? Beda. Apa nana isara sama berem. Di lebat nana teh ari super mah bodas. Oh, kalau yang di sini ini berasnya beras merah, Ibu? Iya. Kalau yang di sawah beras putih? Putih. Oh. Jenis padi yang ditanam di sawah tada hujan tidak memerlukan perawatan khusus. Perawatannya mudah. Tidak perlu disemprot anti hama atau diberi pupuk khusus. Uniknya, tidak ada juga hama yang mengganggu. Hasil panennya pun jelas lebih sehat, aman dari zat-zat kimia. Selesai panen, padi dibawa pulang ke rumah dan langsung dijemur di halaman. Jika sudah kering, barulah bisa diolah menjadi beras. Jenis beras yang ada di kampung Bolenglang cukup beragam, mulai dari beras putih, merah, hingga hitam. Para petani biasanya akan membagi beras yang mereka hasilkan, sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual pada tengkulak. Beras hitam menjadi beras yang paling mahal. Per kuintalnya mencapai Rp900.000. Sementara beras putih hanya Rp400.000 per kuintal dan beras merah Rp300.000 per kuintalnya. Selepas panen, saya menemani Mak Hopsah mencari iwung atau bambu muda untuk dimasak. Rumpun bambu banyak tumbuh di seberang sungai. Mau tidak mau, kami pun harus menyeberangi sungai. Usia Mak Hopsah sudah menginjak 80 tahun. Kekuatan fisiknya sudah terbatas. Untuk menyambung hidup, ia bekerja sebagai buruh tani. Mak Hopsah hidup sendiri setelah suaminya wafat, sementara 3 anaknya telah berkeluarga dan hidup masing-masing. Dikupas dulu, lalu dipotong. Nah, jadi bagian iwung atau bambu yang diambil ini bagian ruas atas, bagian sini. Nih, karena teksturnya itu lebih empuk atau lebih lunak dibandingkan ruas bagian bawah. Biasanya sebelum dikonsumsi ini direbus dulu supaya lebih empuk. Terus nanti dicocol sambal, enak ya Mak ya? Enak.
Musim panen iwung atau bambu muda biasanya berbarengan dengan masa panen padi. Mak Hopsah tentu saja sangat menanti-nantikannya. Terus ini. Ia tidak perlu lagi pusing memikirkan lauk makan karena ketersediaan iwung yang melimpah. Oh, di miring. Nah, ini lumayan ya, Bu. Nah, akhirnya setelah percobaan kesekian kalinya, dari yang begini kopong, akhirnya bisa menyamai potongan Ibu. Gimana Bu, saya berhasil Bu? Berhasil ya Bu? Ya. Tidak butuh waktu lama, saya dan Mak Hopsah sudah mendapatkan iwung cukup banyak. Bisa untuk persediaan selama beberapa hari ke depan. Kami pun memutuskan untuk pulang. Di rumah sederhana yang tidak terlalu besar, Mak Hopsah menjalani masa tuanya. Sejak kecil hingga usia senja, pahit getirnya kehidupan Mak Hopsah jalani dengan penuh kesabaran. Mak Hopsah sebenarnya merasa kesepian. Tidak ada lagi yang bisa dijadikan teman untuk berbagi cerita. Kedatangan anak dan cucunya adalah satu-satunya hiburan yang membuat Mak Hopsah bisa terus bertahan. Tadi kan Mak panen padi, itu ladangnya bukan punya Mak. Ya. Bukan. Itu dibayar upahnya Mak gimana? 2, 3. Tiga beras hasil yang didapatkan padinya atau udah jadi beras? Padi. Padi. Jadi beras padi. Meski dengan lauk seadanya, Mak Hopsah terlihat menikmati makanannya. Ya, hidup dalam balutan kemiskinan membuat Mak Hopsah tidak punya banyak pilihan. Bisa makan dengan lauk sayur iwung dan sambal terasi saja sudah sangat istimewa. Mak Hopsah sudah sangat bersyukur. Betapa saya mendapatkan pelajaran yang begitu berharga dari Mak Hopsah. Kemiskinan ternyata tidak membuat orang lupa pada rasa syukur. Iwung atau bambu muda ini termasuk lauk istimewa bagi Mak Hopsah. Karena ini merupakan salah satu sayuran yang musiman. Kalau tidak lagi musim, Mak bahkan biasanya hanya dengan nasi dan juga garam. Gimana Mak? Enak ya Mak?